Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia di channel ini sampai hari ini. Ya, jadi saya hanya disclaimer dulu untuk pertama-tama, kebanyakan juga yang baru nonton ini. Jadi bagi yang ingin mendapatkan info bahwa pisau ini harus tahan berapa sapi, kuat berapa sapi, silahkan keluar dari channel ini. Keluar, keluar, keluar. Jadi di sini bukan tempat seperti itu, ya. Jadi eh, tidak kekerasan itu, bang berapa bisa kuat sapi ini. Nah, di sini bukan tempatnya, ya. Jadi silahkan keluar dari channel ini. Dan misalkan ada yang baru nonton ini pengen pengasahan sampai slice tisu, nah keluar juga, ya. Keluar, keluar, keluar dari channel ini, keluar. Silahkan cari yang lain. Di sini hanya yang real-real saja. Jadi untuk penyembelihan, bukan demo-demo atau yang pakai kertas gulung atau di tisu ditiup. Nah itu silahkan keluar dari channel ini, ya. Jadi biar nggak panjang lebar nontonnya nanti nyesel gitu kan. Wah, ini pengasahannya nggak bisa sampai slice tisu. Ya, ya keluar, keluar, keluar dari sini. Dah itu aja. Nah, oke. Teman-teman, bagi teman-teman yang ini kan channel saya ini sudah ya mungkin 6 tahun lebih. Ya, apabila dirasa bermanfaat channel ini, teman-teman ya bisa berdonasi ke sini, ya. Donasi ke sini itu ke saya ya sebagai rasa terima kasih untuk channel ini apabila dirasa bermanfaat. Tapi enggak juga nggak masalah. Berapapun insya Allah ya bermanfaat, ya. Oke, itu aja. Teman-teman, jadi pengasahan sebetulnya gampang banget, ya. Cara-cara pengasahan itu sudah saya ulang-ulang lagi. Jadi sebenarnya simple kalau untuk penyembelihan. Jadi banyak juga yang sekarang itu pakai batu Jepang, pakai batu yang lain segala macam. Tapi intinya sebetulnya mudah banget. Jadi pengasahan itu membuka mata dulu, ya, membuka mata, bukan badannya yang diasah tapi matanya, ya. Jadi badannya tidak diasah tapi ininya matanya yang diasah. Bentar saya ambil ini dulu, ya. Jadi matanya yang diasah bukan badannya. Jadi kalau kita ngasah itu jangan begini, jangan tidur, ya. Maksudnya ini nempel semua tapi harus diangkat gitu, ya. Ini harus diangkat, nah begini. Nah, begini, jangan begini, ya. Harus diangkat. Nah, kalau begini itu biasanya orang ngarahnya ke flat. Nah, flat itu eh kalau di leher atau di sapi atau di kambing itu rentan matanya cepet rolling atau chipping atau gompal. Jadi yang flat itu bagus banget, cuman rentannya di situ. Jadi saya juga waktu sempet nyoba, cuman kurang kurang efektif juga, kurang enak. Yang jelas yang enak tuh ada micro bevel, ada matanya nih. Jadi mata bawah dari pabrik itu dia sudah disetting segitu. Jadi kita tinggal nerusin aja sebetulnya. Itu kuncinya sebetulnya, ya. Ya itu udah saya kasih tahu kuncinya tuh. Kuncinya ya dari pabrikan ada matanya, kita tinggal nerusin, tinggal kita ngalusin dari matanya, si stropping selesai. Nah, untuk batunya kita boleh dari mana aja. Ini batunya batu kasar. Batu kasar ini fungsinya sebetulnya hanya untuk membuat mata tadi, ya. Jadi kalau pengasahan itu jangan begini, jangan rebah begini, tapi dinaikin. Nah, ini naikin segini berapa derajat terserah Anda. Jadi itu nanti di sini kan susah derajatnya nih. Ini derajatnya berapa bang? Kalau saya kan pakai tangan gini. Nah segini tuh. Ya jadi ngasahnya pakai ini nih. Kalau dibaliknya jempol. Nah jempol yang buat jadi patokan derajat. Yaitu karena bukan alat ukur derajatnya. Jadi kalau ini pakai tangan. Jadi feeling yang main, ya. Jadi ini untuk membantu untuk apa? Eh matanya supaya dia matanya terbentuk presisi, ya. Matanya membentuk kanan kirinya tuh dia sudah terbentuk begini, ya. Terbentuk begini baru ke yang halus. Jadi syaratnya adalah ini pisau kalau diasah di sini
harus keluar bur. Nah, bur itu kalau kita asah bagian bawahnya, ini kita asah bagian bawah sini. Nah, atas sini harus keluar bur. Bur adalah gram atau kotoran. Jadi dari ujung sini sampai ke sini itu harus kasar. Nah, syaratnya dibalik harus di sini kasar dulu baru dibalik. Itu baru matanya ketemu. Jadi ketika dia begini, diasahnya sebelah sini, diasahnya sebelah sini. Nah, ini burnya harus ke sini nih. Dia kasarnya sebelah sini. Nah, begitupun di sini diasah, dia harus berbalik ke sini. Nah, kotorannya di sini. Nah, setelah sudah dua kali balik dia kasar, barulah ganti yang halus. Nah, di halus itu kotoran tadi harus nyopot di batu ini. Ini batu grade berapa? Bebas. Jadi batu halusnya ya, di batu halus itu bebas aja sebetulnya. Jadi mau grade 1000, 2000, 3000, 4000 sampai seterusnya. Tapi banyak juga yang batu-batu Jepang sampai 10.000 sampai 12.000. Kalau saya ya buat apa gitu. Nggak kepake buat saya juga nggak kepake. Grade 12.000 sampai 10.000 sampai 12.000 itu nggak kepake. Jadi nanti di lapangan untuk maintainnya tetap pakai ini. Jadi kalau misalkan di sini sudah grade 10.000 masuk ke sharpening yang fine cut agak semi kasar, itu matanya berubah coy. Ya, matanya berubah. Jadi ini sebetulnya hanya buat sementara, ya, hanya sebagai sementara, bisa slash tisu, bisa segala macam. Ini sementara di sini. Tapi kalau sudah masuk ke pemotongan di lapangan, maintainnya ya pakai ini. Pakai ini. Jadi ketika matanya sudah rolling, mata ini sudah dipakai, dia misalkan di grade 10.000 nih, dipakai motong, tiba-tiba di sini kasar, dipegang gini kasar nih, dipegang gini kasar, habis motong, berarti itu matanya rolling, berbalik. Nah, ngelurusinnya pakai ini. Kenapa nggak pakai honing bang? Gitu kan? Nah, menurut saya, ini selera saya ya, yang setelah saya coba, ini yang semi halus, ini semi halus, ini masih kasar, tapi dia fine cut, itu enak banget ya. Itu enak banget. Di leher itu cepat ngebukanya atau cepat melukai. Ya, jadi dari sapi pertama waktu itu sampai sapi 30, saya sering karena saya sudah narasumber di pelatihan-pelatihan Juleha dan pisau-pisau saya itu dipakai oleh peserta pelatihan ya 30 orang, ya sapinya 30 gitu di RPH. Nah, itu kuat karena ada ini. Nah, asahan yang pertama tadi yang sampai 10.000 itu nggak kepake. Pahamin ya. Jadi intinya di sini. Ini di grade berapa nih bang? Sebetulnya ini grade kasar ya, semi kasar lah gitu ya. Bukan kasar banget tapi semi kasar. Dan di sini juga nggak diteken begini. Dia hanya sebagai ngambang ya. Hanya kena matanya tapi dia ngambang. Jadi ini juga untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan bur, menghilangkan lemak-lemak di sini. Nah, ini kasar paling enak. Semi kasar, tapi jangan kasar banget. Kalau kasar banget, dia selalu keluar bur terus. Nah, makanya dia harus kalau misalkan beli yang kasar, ininya kasar diginiin, pakai kuku kasar banget, itu diamplas lagi, diamplas ulang, amplas 400, sedikit-sedikit amplas 400, tapi masih greget ya, masih di kuku tuh masih kasar, ya semi halus lah, dikira-kira aja. Saya nggak bisa ngomong gimana di sini ya, dirasain aja. Sampai di sininya enak ya, sampai di sini ketemunya kita enak, begini. Wah, itu enak banget. Nah, jadi pengasahannya misalkan kalau pakai batu Jepang sebetulnya kan mahal. Jadi di negara kita, negara api ya, negara Konoha itu kebanyakan kan kaum menang mending ya. Jadi dia pengen semurah mungkin, sebagus mungkin gitu. Ya semua juga mau begitu ya. Jadi ya yang dompetnya udah tinggal KTP doang gitu. Kalau kalau beli juga nawarnya setengah mati. Terus kalau misalkan dibilang ini kita udah nongolin harga, wah harganya mahal juga. Banyak alasan. Nah, orang Konoha tuh banyak alasan. Kadang-kadang bilang ya udah bang, nanti saya bilang DKM dulu. Padahal sebetulnya buat dia gitu. Pas dilihat harganya mahal, ntar bang saya tanya DKM dulu. Ya, jadi selalu banyak alasan gitu. Atau mereka nyari murahnya, padahal buat dia bilangnya buat pesantren atau bilangnya buat masjid. Jadi 1.000 macam alasan orang-orang Konoha ya. Sebudget kita aja bang, saya budgetnya ada segini.
kira-kira dapat pisaunya kayak gimana. Ya itu sesuaikan dengan budget aja ya. Oke. Nah, ini hanya pakai dua. Biasanya ada orang yang dari 240, ini grade berapa? Ya, saya nggak tahu karena ini nggak ada gridnya. Kalau di batu Jepang ada gridnya, tapi ini nggak ada gridnya. Jadi enaknya ngegerus di mana? Kalau saya biasanya pakai amplas yang 150. Amplas 150. Tapi kalau ini kayaknya yang 240 lah nih. Kayaknya 240 atau 220. Jadi saya nggak bisa nentuin gridnya karena ini bukan batu yang grid ya. Ini batu korundum dan ini juga tidak ada gridnya. Ini bukan batu Jepang. Jadi kalau misalkan dipegangnya halus, ya bisa bisa digunakan lah. Tapi intinya batu ini nggak boleh cekung. Syaratnya dua batu ini nggak boleh cekung. Dan matanya akan ngikutin itu, ya. Matanya akan mengikuti itu. Jadi kurang maksimal. Jadi syaratnya jangan cekung. Jangan begini. Diratain lagi kalau cekung. Kalau itu ada penggaris. Kalau ada penggaris bisa diginiin. Nah, dilihat di sini, ini udah rata belum? Nah, di sini juga dilihat sudah rata belum begini. Dari sininya diratain. Kalau belum digerus. Nah ya, jadi seperti itu ya. Di Jepang itu nggak ada yang ininya sampai cekung. Nggak kayak di Konoha. Udah begini legok masih dipakai. Nah itu kurang tajamnya, kurang maksimal. Jadi mata pisau itu mengikuti. Jadi dia bulat. Jadi kurang kurang tajam lah. Matanya jadi bulat. Jadi ngikutin lengkungan itu. Ya, ya begitulah di Konoha. Jadi walaupun sudah begini nggak mau beli lagi dia. Yang penting masih bisa kepake. Ya, dan yang penting nggak hilang. Yo, saya masih pernah lihat kok orang yang udah pecah segini aja nih, kecil segini masih dipakai. Coba bayangin, buat penyembelihan itu, ya. Jadi miris banget ya. Batu yang segini aja masih bisa dipakai. Dan itu ketajamannya kurang maksimal banget. Ya, ya begitulah ya. Jadi oke, itu saja ya. Jadi dua batu ini cukup. Ada yang mau pakai dari 240, terus naik ke 400, naik ke 600, naik ke 800. Saya bilang ya silakan saja. Tapi kalau saya pakai dua ini udah cukup ya. Jadi yang diasah matanya nggak usah rapi-rapi ya. Yang diasah matanya. Jadi nggak usah masuk dari 400 kita tahapan begini ya boleh aja. Tapi kalau di penyembelihan sebetulnya simple. Nanti ujung-ujungnya pasti ke sini dan matanya pasti berubah di sini. Jadi dipahamin dulu. Kalau misalkan Anda ngasah di sininya 10.000, 12.000, kesananya di lapangan pakai ini pasti berubah. Jadi ini berguna nggak? Silahkan jawab sendiri. Oke, sekian dulu dari saya. Ini udah kelamaan ya. Dah, itu aja. Udah saya kasih tahu. Dah, silahkan keluar dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.